Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Baik anak-anak, kalau minggu kemarin kita bab 1 berpikir kritis dan demokratis dengan menghafalkan, maka pada pertemuan kali ini, sebagaimana tujuan pembelajaran yang telah saya sampaikan juga pada minggu kemarin, yaitu yang pertama, menunjukkan sikap kritis sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan hadis terkait. Yang kedua, menganalisis Al-Quran dan hadis tentang berpikir kritis dan sikap demokratis. Yang ketiga, membacanya. Yang keempat, mendemonstrasikan hafalan dengan lancar. Baik, tujuan dari pembelajaran ini nanti adalah setelah kita mempelajari ya, yang kita pelajari adalah arti kata dan tajwid, isi kandungan, kemudian asbabun nuzul, hakikat berpikir kritis, dan yang terakhir adalah hafalan. Minggu kemarin sudah saya sampaikan tentang hafalan Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Bagaimana? Sudah dihafalkan semua? Semoga kalian semua menghafalkan dengan ikhlas karena Allah, dan tolong kalau sudah hafal nanti sesekali waktu digunakan untuk sholat. Jadi setelah membaca surat Al-Fatihah, kalian bisa membaca surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Baik, anak-anak, yang kita pelajari pada hari ini adalah penerapan tajwid dari Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191, yaitu di mana di sini terdapat hukum bacaan idgham syamsiah, idhar qamariyah, idgham bigunah, mat tabi'i, qalqalah sugro, dan mat arid lisukun. Hukum tajwid yang diungkap dalam tabel di samping hanya sebagian. Tugas kalian adalah menemukan lebih banyak lagi lafal-lafal yang mengandung hukum tajwid pada kedua ayat di atas. Marilah kita pelajari satu persatu. Alif lam samsiah atau idgham samsiah. Alif lam samsiah atau idgham samsiah terjadi apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf berikut: to, sa, sod, ro, ta, do, zal, nun, dal, sin, dot, za, shin, lam, atau yang tergabung dalam kalimat syair sebagai berikut. Tolong dihafalkan. Tib thumma sil rahman tafuz dif dani'am ta'su adhanni dur. Tib thumma sil rahman tafuz dif dani'am ta'su adhanin zur syarifan lil karam. Jadi pada awal kalimat itu nanti merupakan huruf syamsiah. Cara membacanya dibaca idgham, yaitu melebur. Lamnya tidak dibaca, tapi langsung dibaca huruf sesudah alif lamnya. Contoh pada kalimat annas, alif lamnya tidak dibaca, langsung melebur ke dalam huruf nunnya. Karena alif lam bertemu dengan huruf nun. Kemudian pada kalimat az-zulumat, karena alif lam bertemu dengan huruf dha. Pada kalimat an-nur, karena alif lam bertemu dengan huruf nun. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Tolong diulang kembali kalau memang belum bisa. Semoga setelah belajar kalian bisa dan bisa menerapkannya dalam membaca Al-Quran setiap hari. Berikutnya alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Alif lam qamariyah atau idhar qamariyah terjadi apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf berikut, yang di depannya a, alif, ba, wawu, kha, fa, ain, qaf, ghain, ha, jim, kaf, ya, mim, ha, atau yang tergabung dalam kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimah. Jadi yang tergabung di dalam kalimat itu ya, ada 14 huruf, itu adalah alif lam qamariyah. Gimana bisa mengidentifikasi huruf-hurufnya apa saja? Cara membacanya dibaca idhar atau jelas lamnya. Contoh kalimat Al-Aziz.
kata alif lam bertemu dengan ain, maka dibaca jelas. Alhamdu, karena alif lam bertemu dengan ha, maka juga dibaca jelas. Al-ard, maka apabila alif lam bertemu dengan huruf alif, maka dibaca jelas. Bagaimana anak-anak? Semoga kalian bisa memahami. Selanjutnya idgham bi gunnah. Idgham menurut bahasa artinya memasukkan atau mentasydidkan, sedang gunnah artinya adalah dengung. Jadi yang dinamakan idgham bi gunnah menurut istilah adalah melantunkan lafaz dengan memasukkan atau mentasydidkan huruf disertai dengan dengung. Idgham bi gunnah termasuk dalam pembagian hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Hukum bacaan idgham bi gunnah. Hukum bacaan disebut idgham bi gunnah adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu 4 huruf hijaiyah, yaitu yang pertama ya. Contoh, nun mati bertemu dengan ya. Mayyamal, di situ terdapat huruf nun bertemu ya, maka dibaca idgham bi gunnah. Huruf nun dimasukkan dengan dengung. Mayyamal. Yang kedua adalah nun. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf nun, maka hukumnya idgham bi gunnah. Contoh di sini nun bertemu dengan nun. Min na'matin. Dibaca min na'matin. Berikutnya mim. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan mim, maka hukum bacanya adalah idgham bi gunnah. Sebagaimana contoh mim masad. Mim masad. Jadi nunnya dilebur masuk ke dalam huruf mim dengan berdengung. Yang keempat adalah wawu. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf wawu, maka hukum bacanya adalah idgham bi gunnah. Contoh miwaraihim. Miwaraihim, tulisannya minwa, tetapi dibaca miwa. Keempat huruf tersebut tergabung dalam kalimat yanmu. Jadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, wawu, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami semua? Baik. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.